Halo semuanya, selamat datang kembali di Pesan Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Di seri perkataan sulit Yesus kali ini, kita akan membahas sebuah pernyataan Yesus yang seakan-akan menyatakan bahwa dia hanyalah manusia dan dia memanggil Tuhannya. Perkataan Yesus ini bisa kita temukan baik di Matius 27 ayat 46 ataupun juga Markus 15 ayatnya yang ke-34. Konteks daripada ayat ini adalah pada saat Yesus sedang disalibkan, Yesus berkata dengan suara kencang, di mana mari kita baca ayatnya. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan artinya adalah berpaling ataupun juga menjauh. Dan kalau Yesus adalah anak Allah, lalu kenapa Allah melakukan hal ini? Bukankah Allah itu adalah sumber kasih? Dan kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia memanggil Allah? Mungkin ini adalah beberapa pertanyaan yang kita miliki saat kita membaca ayat ini. Dan untuk menjawabnya, kita perlu memahami beberapa makna yang terkandung di dalam perkataan Yesus ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita perlu pahami bahwa saat Yesus mengatakan kalimat ini, dia sebenarnya sedang mereferensikan kepada Mazmur 22. Mazmur 22 ini dipercaya adalah Mazmur nubuat tentang Mesias, di mana penulisnya, Raja Daud, sedang menceritakan penglihatan mengenai apa yang terjadi kepada Mesias. Kalau kita baca di Mazmur 22 ayat 1b, tertulis bahwa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Perkataan ini persis seperti apa yang Yesus katakan, bukan? Pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang menyaksikan penyaliban Yesus tahu betul kitab sucinya. Jadi seakan Yesus berkata bahwa ia adalah Mesias yang telah dinubuatkan dan dia sedang menggenapinya. Dan bukan hanya itu saja, Yesus seakan-akan berkata kepada orang-orang supaya mereka semua mengecek keseluruhan daripada Mazmur 22. Karena yang digenapinya bukan hanya ayat yang pertama. Di ayat ke-7 dituliskan bahwa semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ini persis dengan apa yang terjadi pada Yesus. Kalau kita baca di Matius 27 ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Tidak cukup sampai di sana. Mari kita baca Mazmur 22 ayat 16b yang berkata, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Bukankah ini juga yang dialami oleh Yesus pada saat penyaliban, di mana tangan dan kaki ditusuk paku? Lalu ada juga di ayat 18, dikatakan bahwa mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini pula yang terjadi persis dengan apa yang terjadi pada Yesus, di mana prajurit Romawi membuang undi atas jubah Yesus. Luar biasa bukan? Tapi wait, tidak berhenti sampai di sini. Mazmur 22 tidak berhenti dalam kedukaan dan juga penderitaan. Kalau kita baca di ayat ke-29-30, menceritakan bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang, di mana pada akhirnya orang-orang akan mengakui dan menyembah Tuhan, dan bahkan menceritakannya kepada anak dan cucunya. Dan ini pula lah yang terjadi pada Yesus, di mana dia bangkit dari kematian dan membuat orang-orang mengakui kebesaran dan juga kemuliaannya. Makna kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus adalah tiga orang pribadi yang memiliki hubungan yang kekal antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satupun yang pernah memisahkan mereka dalam hal apapun juga. Sulit bagi kita manusia untuk mengerti hal ini, karena kita tidak pernah memiliki hubungan yang seperti ini, apalagi sepanjang kekekalan. Semua hubungan yang kita miliki, walaupun itu indah, pasti memiliki area di mana terjadi gesekan dan juga kesalahpahaman. Ini amatlah berbeda dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana mereka selalu memiliki hubungan yang sempurna serta kesatuan yang sempurna. Namun, kita melihat bahwa pada saat Yesus disalib, ia menanggung dosa semua orang, baik dosa di masa lampau, masa kini, ataupun juga masa yang akan datang. Dia menanggungnya sendiri. Di dalam 2 Korintus dituliskan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Dan bahkan di dalam Galatia dituliskan bahwa dia telah menjadi kutuk oleh karena kita. Hal inilah yang menimbulkan pemisahan antara Yesus dengan Bapa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi inilah alasan kenapa Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Walaupun Yesus tahu bahwa nantinya ia akan dibangkitkan dan juga bersama lagi dengan Bapa, namun tetap pemisahan serta kesakitan ini membuat Yesus berkata seperti ini. Makna yang ketiga adalah pada saat kita mencoba untuk memahami kenapa Yesus menyebut Allah dengan sebutan Eli Eli, atau dalam bahasa Indonesia, Allahku, Allahku. Padahal,
Sebelumnya kita melihat Yesus seringkali atau juga kebanyakan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tidak pernah sebelumnya Yesus memanggil Allah dengan sebutan Eli. Lalu kenapa di saat terakhirnya ia menyebut Eli? Apakah makna dari hal ini? Maknanya adalah pertukaran ataupun juga substitusi. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Oleh karena itu, setiap dosa ataupun juga pelanggaran kita harus ada hukumannya. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, penebusan dosa dilakukan dengan cara pengorbanan darah yang biasa dilakukan menggunakan hewan. Namun pertanyaannya, seberapa efektif hal ini? Apakah pengorbanan hewan ini harus dilakukan terus-menerus? Adakah cara untuk membayar dosa ini untuk selamanya? Disinilah peranan Yesus, di mana di dalam manusianya, ia sempurna dan sama sekali tidak bercacat. Hanya Yesuslah yang bisa membayar ataupun juga menebus semua pelanggaran kita. Dan saat Yesus berkata, Eli, Eli, itu adalah penggambaran bagaimana dia mengambil posisi kita sebagai manusia dan memanggil Tuhan dengan sebutan Eli. Hal ini dibuktikan melalui perkataan terakhir Yesus di kayu salib, yaitu adalah it is finished, ataupun juga sudah selesai. Dimana kalau kita baca dalam bahasa aslinya, dikatakan tetelestai, yang memiliki arti paid in full, atau sudah dibayar lunas. Apa yang dibayar? Yaitu adalah semua dosa kita manusia dengan dia menggantikan kita di kayu salib. Jadi, berikut adalah makna-makna dari perkataan Yesus yang saya harapkan bisa mengingatkan kita semua akan begitu besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib, serta betapa berharganya kita di mata Tuhan. Jadi, perkataan Yesus kali ini bukanlah mengindikasikan bahwa dia hanya manusia biasa. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bentuk ketuhanannya. Dan yang pasti adalah begitu besarnya kasihnya kepada kita semua. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.